Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 22 ayat yang ke-6. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan berhati-hati. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Apabila api menyala dan menjilat semak duri sehingga memakan habis tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, bahkan ladangnya, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus mengganti rugi sepenuhnya. Saudara, berdasarkan ayat bacaan kita hari ini, di sana dijelaskan bahwa jika api keluar dan menjalar ke semak sehingga membuat tumpukan gandum atau hasil panen atau hasil ladang pada saat itu terbakar, maka orang yang menyalakan api itu harus mengganti kerugiannya. Dan dalam hukum ini, orang yang membakar tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi meskipun tidak ada niat jahat ketika dia melakukan pembakaran semak duri pada awalnya. Saudara, melalui kisah ini menunjukkan bahwa kelalaian tetap membawa konsekuensi hukum, bahkan tanpa niat merugikan. Dalam budaya Israel kuno, hasil panen itu merupakan sumber penghidupan utama pada saat itu. Karena dari hasil panen tersebut itu menentukan kelangsungan hidup sebuah keluarga sepanjang tahun yang akan mereka jalani. Dan gandum dan hasil ladang itu bukan hanya saja sebagai sebuah kebutuhan makanan bagi mereka, tetapi juga itu menjadi sebuah alat untuk mereka melakukan pertukaran dagang untuk barter dan juga sebagai sumber ekonomi dalam komunitas mereka. Dengan kehilangan panen itu berarti bahwa kehilangan sumber nafkah, kehilangan sumber makanan dan keamanan pangan di dalam sebuah komunitas. Maka hukum ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga hubungan antar anggota komunitas. Saudara, api yang sering dipakai untuk membersihkan lahan atau memasak, jika tidak dijaga itu bisa menjadi sebuah bencana. Dan kelalaian kecil seperti meninggalkan api yang menyala tanpa pengawasan itu dapat menghanguskan kerja keras berbulan-bulan dari seseorang yang sudah mengurus hasil panen. Hukum ini mengingatkan bahwa tanggung jawab kita tidak hanya berhenti pada niat baik saja, tetapi tindakan kita juga harus dibarengi dengan kehati-hatian. Bahkan jika kita mengganti kerugian materi, rasa kehilangan, rasa trauma, dan dampak jangka panjang tidak selalu bisa dipulihkan. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa setiap tindakan sekecil apapun itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Pada masa kini bisa saja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin melalui menyebarkan informasi yang salah, membuat keputusan yang tergesa-gesa, atau berkata tanpa pertimbangan yang melukai hati orang lain. Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan sesama dan mengukur dampak dari sebuah perbuatan yang akan kita lakukan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita hidup dengan penuh kehati-hatian? Marilah kita hidup berhati-hati karena setiap tindakan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi orang lain. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat kembali bangun, menghirup udara yang segar, dan kami bersyukur masih diberikan satu kesempatan lagi untuk kami menjalani hari kami di tengah-tengah dunia ini. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan
menerima pesan Tuhan melalui ayat yang kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pesan yang kami dapatkan pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami tetap berhati-hati di dalam setiap hal yang kami lakukan, karena bisa saja hal yang kami lakukan itu dapat merugikan orang lain. Biarlah Roh Kudus menolong kami, membimbing kami sehingga kami dapat terus hidup di dalam kehati-hatian di dalam setiap hal yang kami lakukan, melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui semua aspek dalam kehidupan kami dapat terus berhati-hati, sehingga melalui semua hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan aktivitas kami pada hari ini di dalam sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semua hal yang kami lakukan. Biarlah kami terus hidup di dalam rencana Tuhan, kami terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.